Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi di channel Kuliah Teknokrat bersama saya Trianto, dosen pendidikan olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu mata kuliah pendidikan umum olahraga dengan materi konsep dasar pendidikan jasmani. Dalam video ini ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan jasmani dan olahraga. Yang kedua, perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga. Yang ketiga, tujuan pendidikan jasmani. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup pendidikan jasmani. Nah, langsung saja ke topik pertama. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan jasmani dan juga olahraga? Jadi, pendidikan jasmani itu sendiri terdiri dari dua kata, pendidikan dan juga jasmani. Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, pelatihan bagi peranannya di masa mendatang. Secara garis besar, pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui aktivitas badan ataupun tubuh. Dengan kata lain, aktivitas tubuh dijadikan sebagai alat atau media dalam aktivitas mendidik guna tercapainya tujuan pendidikan secara umum. Menurut Dini Rosdiana, pada tahun 2015 mengatakan bahwa pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui penyediaan pengalaman belajar kepada siswa berupa aktivitas jasmani, bermain, dan berolahraga yang direncanakan secara sistematik guna merangsang pertumbuhan dan perkembangan fisik, keterampilan motorik, keterampilan berpikir, emosional, sosial, dan juga moral. Maka dari itu, pendidikan jasmani di tingkat pendidikan baik itu SD, SMP, dan SMA itu sangat baik sekali. Karena apa? Karena untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kita masuk ke pengertian dari olahraga. Kita sering sekali melakukan aktivitas olahraga. Tapi sebenarnya olahraga itu apa sih? Jadi olahraga memiliki dua arti. Yaitu berasal dari bahasa Indonesia dan juga berasal dari kata sport. Olahraga yang berasal dari bahasa Indonesia memiliki arti gerak badan untuk menguatkan dan juga menyehatkan tubuh. Sedangkan pengertian olahraga yang berasal dari kata sport dalam budaya Amerika diartikan sebagai aktivitas bermain yang diorganisir dan bersifat kompetitif. Olahraga adalah serangkaian gerak yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Pendidikan jasmani sangat erat kaitannya dengan aktivitas olahraga. Karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu menggunakan gerak tubuh dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, dalam tujuannya antara pendidikan jasmani dan olahraga itu berbeda. Tujuan utama penjas ataupun pendidikan jasmani, yaitu mengarah kepada tujuan pendidikan. Jadi pemanfaatan olahraga sebagai sport di sini hanyalah sebagai aktivitas dalam proses pembelajarannya. Jadi pada pendidikan jasmani ini bisa dilakukan modifikasi, baik dari segi alat, media, peraturan, ataupun lapangan dalam ketika kita melakukan pembelajaran. Sedangkan tujuan utama dari olahraga itu sendiri adalah untuk mendapatkan prestasi yang setinggi-tingginya. Nah, di sini ada perbedaan dan juga perbedaan antara pendidikan jasmani dan juga olahraga. Yang pertama, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani ini bersifat heterogen, sedangkan di olahraga bersifat homogen. Dalam pendidikan jasmani ini bersifat heterogen, artinya apa? Artinya dalam pendidikan jasmani itu sendiri, siswanya itu mempunyai latar belakang yang berbeda. For example, salah satu contoh dalam kelas, ketika kita menjadi guru, kita mengajar, siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang suka sepak bola, ada yang suka bola voli, ada yang suka bulu tangkis, dan sebagainya. Akan tetapi, akan berbeda di olahraga. Di mana di olahraga itu bersifat homogen. Artinya apa? Bersifat sama.
Salah satu contoh yaitu di olahraga sepak bola. Maka dalam suatu olahraga sepak bola itu, yaitu semua peserta itu sama, yaitu mereka menyukai olahraga sepak bola. Jadi tidak berbeda. Perbedaan kedua yaitu dari segi tujuan. Di pendidikan jasmani, yaitu tujuannya adalah guna mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan di olahraga, tujuannya yaitu mendapatkan prestasi setinggi-tingginya. Yang selanjutnya, perbedaan selanjutnya di pendidikan jasmani berorientasi pada kebutuhan dan juga perkembangan peserta didik. Sedangkan di olahraga, yaitu berorientasi pada program latihan. Selanjutnya, di perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga adalah di segi materi. Di pendidikan jasmani, materi semua aktivitas gerak termasuk olahraga. Jadi semua olahraga itu diajarkan dalam pendidikan jasmani. Sedangkan di olahraga itu hanya fokus kecabangan olahraga. Misalnya pada fokus di sepak bola, di badminton, ataupun di voli. Jadi hanya fokus dalam satu kecabangan olahraga saja. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai subjek di pendidikan jasmani. Sedangkan di olahraga, pelatih sebagai subjek. Dan perbedaan terakhir antara pendidikan jasmani dan olahraga adalah dalam pendidikan jasmani, waktu pelaksanaan sesuai dengan jumlah jam tiap pertemuan. Jadi sesuai dengan kurikulum di pendidikan itu sendiri. Jadi bisa jadi dalam pendidikan jasmani 1 minggu itu hanya terjadi 1 kali pertemuan. Dan itu berbeda dengan olahraga, di mana dalam olahraga itu waktu pelaksanaannya cenderung tidak dibatasi, yaitu sesuai dengan jadwal dari program latihan itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk di tujuan pendidikan jasmani. Tujuan pembelajaran pendidikan jasmani itu mencakup 3 hal domain, yaitu psikomotorik, domain kognitif, dan tak kalah pentingnya adalah domain afektif. Kita bahas satu-satu apa sih yang dimaksud dengan domain psikomotorik. Jadi, pengembangan domain psikomotorik secara umum dapat diarahkan pada 2 tujuan utama. Pertama, mencapai perkembangan aspek kebugaran jasmani. Dan yang kedua, yaitu mencapai perkembangan aspek perseptual motorik. Ini menegaskan bahwa pembelajaran pendidikan jasmani harus melibatkan aktivitas fisik yang mampu merangsang kemampuan kebugaran jasmani, serta sekaligus bersifat pembentukan penguasaan gerak keterampilan itu sendiri. Yang kedua adalah domain kognitif. Domain kognitif ini mencakup pengetahuan tentang fakta, konsep, dan lebih penting lagi adalah penalaran dan kemampuan memecahkan masalah. Jadi domain kognitif ini lebih terhadap pengetahuan ataupun pemahaman kita terhadap olahraga itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah domain afektif, yaitu mencakup sifat-sifat psikologis yang menjadi unsur kepribadian yang kukuh. Tidak hanya tentang sikap sebagai kesiapan berbuat yang perlu dikembangkan, tetapi yang lebih penting adalah konsep diri dan komponen kepribadian lain seperti intelijensi, emosional, dan juga watak. Nah, secara sederhana bisa digambarkan dalam bagian ranah pendidikan jasmani itu, yaitu ada 3, yaitu kognitif, psikomotor, dan juga afektif, yang tadi sudah saya jelaskan. Di kognitif ini sendiri, yaitu meliputi terkait dengan konsep gerak, arti sehat itu sendiri, dapat memecahkan masalah, dan juga kritis dan juga cerdas. Nah, ranah kedua yaitu psikomotor. Psikomotor ini meliputi terkait dengan gerak dan keterampilan, kemampuan fisik dan motorik, dan yang terakhir adalah terkait dengan perbaikan fungsi organ tubuh. Ranah yang terakhir adalah ranah afektif, yaitu di mana siswa itu menyukai terkait dengan kegiatan fisik yang dilakukan. Yang kedua yaitu mereka merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Dan yang selanjutnya, mereka ingin selalu terlibat dalam kegiatan ataupun pergaulan sosial. Dan domain afektif yang terakhir yaitu mereka percaya diri, mereka dengan confidence
pede melakukan aktivitas ataupun melakukan gerakan-gerakan dalam pembelajaran jasmani. Yang topik terakhir adalah ruang lingkup pendidikan jasmani. Ada beberapa ruang lingkup dalam pendidikan jasmani. Yang pertama adalah permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga merupakan media pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan jasmani. Ada berbagai macam permainan dan olahraga yang dapat diajarkan guna melatih jasmani peserta didik. Salah satu contoh yaitu permainan dan olahraga adalah sepak bola, bola voli, dan juga bola basket, dan permainan kecil seperti badminton, tenis, dan sebagainya. Yang kedua, ruang lingkupnya adalah aktivitas pengembangan. Aktivitas pengembangan adalah aktivitas yang dilakukan guna mengembangkan jasmani peserta didik secara keseluruhan. Aktivitas ini meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, postur tubuh, dan juga aktivitas lainnya. Salah satu komponen kebugaran jasmani itu seperti daya tahan tubuh, daya tahan otot, kecepatan, kekuatan, kelincahan, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah senam. Materi yang diajarkan pada aktivitas senam adalah pembentukan dasar kemampuan tubuh serta gerak-gerak dasar ketangkasan, baik dengan alat maupun tanpa alat. For example, yaitu seperti ketika kita melakukan roll depan, roll belakang, sikap kayang, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah ruang lingkup yang keempat, yaitu ritmik. Ritmik adalah aktivitas yang berisikan rangkaian gerak manusia yang dilakukan dalam ikatan pola irama berdasarkan perubahan tempo. Jadi pada aktivitas ritmik ini diikuti dengan irama, yaitu dengan perubahan-perubahan tempo. Aktivitas ini dapat digambarkan dengan gerakan tubuh yang mengikuti iringan musik atau ketukan di luar musik. Selanjutnya, ruang lingkup selanjutnya adalah aktivitas air. Aktivitas air ini merupakan pendidikan jasmani yang dilakukan dengan melibatkan media air. Media ini dapat berupa kolam renang, sungai, danau, dan juga pantai. Yang selanjutnya, ranah lingkup penjas adalah pendidikan luar kelas. Pendidikan luar kelas dapat dilakukan di lapangan terbuka, seperti contoh di hutan, di cagar alam, museum, dan juga kebun binatang. Aktivitas yang termasuk pendidikan jasmani di luar kelas itu mencakup karya wisata, berkemah, pengenalan lingkungan, menjelajah, dan juga mendaki gunung. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup yang terakhir, yaitu terkait dengan kesehatan. Kesehatan adalah prasyarat utama tercapainya hasil pendidikan jasmani yang optimal. Hidup sehat dan bersih merupakan wujud dari pribadi sehat peserta didik. Nah, itu tadi terkait dengan materi konsep dasar pendidikan jasmani. Kita ketemu lagi di next video dengan materi selanjutnya. Thank you. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.